Atas permintaan netizen, hari ini Intan mau bahas orang paling jenius di dunia. Dan sampai sekarang masih diyakini, dia belum ada yang ngalahkan. Namanya Cukek Liang. Karena Cukek Liang ini panjang banget ceritanya, jadi Intan bagi 3 sesi ya. Untuk sesi pertama hari ini Intan mau bahas bagaimana Cukek Liang bisa jadi tim suksesnya Liu Bei. Yang kedua, next week Intan mau bahas Radcliffe. Intan bahas Radcliffe itu karena ada netizen yang minta juga. Jadi ada netizen yang minta Cukek Liang, ada netizen yang minta Radcliffe. Karena Cukek Liang dan Radcliffe ini berhubungan, jadi Intan bahas sekalian. Yang ketiga, Intan mau bahas Cukek Liang di akhir hidupnya. Jadi meskipun Cukek Liang sudah jadi mayat, dia masih bisa mengelabui lawannya. Penasaran? Takia ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Latar belakang dari cerita ini adalah akhir dari dinasti Han. Jadi di dinasti ini para warlord itu bermunculan. Para warlord itu perang terus, mereka kepingin menguasai ini, kepingin menguasai ini. Ada salah satu warlord bernama Liu Bei. Liu Bei ini bukan warlord yang kuat. Dia perang sama ini kalah, perang sama itu kalah. Lalu Liu Bei bertemu dengan seseorang yang bernama Su Su. Karena Liu Bei dan Su Su ini cocok, akhirnya Liu Bei merekrut Su Su ini menjadi salah satu penasehatnya. Dan Zhao Zhao mau menyerang Liu Bei. Zhao Zhao itu salah satu warlord antagonis. Zhao Zhao ini beda dengan Liu Bei. Kalau Liu Bei ini warlord yang lemah, Zhao Zhao ini dia ini warlord yang kuat dan yang lagi berkuasa. Bahkan kaisar pun berada dalam tangannya. Pertamanya ini Zhao Zhao ini nganggep enteng guys. Halah cuma Liu Bei wis pakai kamu aja, pakai Jauren. Udah tak wakilin aja Jauren wis itu rebutan Xingye. Tapi Zhao Zhao nggak tahu kalau Liu Bei sudah punya Su Su. Dan berkat Su Su, Liu Bei menang. Liu Bei seneng guys. Dia sudah kalah berkali-kali ya kan, akhirnya dia menang juga berkat Su Su. Zhao Zhao kaget guys, dia bingung. Loh, Liu Bei kok bisa baca formasiku? Liu Bei kok punya kemampuan untuk merusak formasiku? Penasehatnya bilang, Tuan, Liu Bei barusan merekrut penasehat namanya Su Su. Dia ini yang bisa merusak formasinya Tuan. Kamu sama Su Su itu pinteran mana? Penasehatnya bilang, Su Su 10 kali lebih hebat daripada hamba. Langsung Zhao Zhao menggunakan akal liciknya. Dia menyandra ibunya Su Su. Karena ibunya disandra, otomatis Su Su pamitan sama Liu Bei. Liu Bei shock guys. Dia itu wis perang kalah terus. Susah-susah dapetin Su Su, kok sekali perang sudah keambil sama Zhao Zhao. Dia ini shock. Liu Bei itu berusaha merayu Su Su. Ibumu ini berusia 60 tahun, dia di tangannya Zhao Zhao. Zhao Zhao itu bukan orang yang sembarangan bunuh orang. Memang benar guys. Jadi Zhao Zhao itu meskipun dia itu peran antagonis ya, dia ini nggak kayak Jin Shuang yang sembarangan bunuh orang. Bagi yang belum tahu ceritanya Jin Shuang, Intan sudah bahas ya, klik link di atas, di description box juga sudah aku taruh. Jadi Zhao Zhao itu tidak pernah bunuh orang yang tanpa alasan. Pasti ada alasan kenapa Zhao Zhao itu bunuh orang. Su Su bilang gini, ya aku tahu Zhao Zhao itu gak bakal bunuh ibuku, itu aku tahu. Tapi gimana lagi, mamaku itu sekarang sudah ada di tangannya Zhao Zhao. Jadi ya sebagai anak siapa yang gak khawatir. Akhirnya dengan berat hati, Liu Bei melepas kepergian Su Su. Tapi Su Su bilang gini, Tuan, 25 li dari sini ada seorang cendekiawan namanya Cukek Liang. Intan pakai li soalnya hari ini Intan cerita ini berdasarkan buku ya guys ya. Jadi sumbernya Intan cuman buku. Intan gak pakai sumber lain, cuman bukunya Sampo itu doang. Tuan, 25 li dari sini ada seorang ahli strategi paling pinter di dunia. Dia namanya Cukek Liang. Liu Bei tanya, kamu sama Cukek Liang pinter mana? Dijawab sama Su Su, hamba gak ada apa-apanya dibandingkan Cukek Liang.
bagaikan membandingkan burung pipit dan burung finich. Dan akhirnya dituruti oleh Liu Bei. Liu Bei nyari Zhuge Liang atas petunjuk Sesu. Liu Bei bersama dua adik angkatnya itu yang pertama Guan Yu, yang kedua Chang Fei. Dua adik angkatnya ini jenderal perang semua dan perangnya ini keren guys. Intan ini ngefan banget sama Guan Yu, itu ngefan banget sejak kecil. Liu Bei beserta dua adik angkatnya pergi ke rumahnya Zhuge Liang. Untuk ke rumahnya Zhuge Liang, medan yang ditempuh itu nggak gampang. Lewati hutan, hujan, salju. Ternyata setelah sampai ke rumahnya Zhuge Liang tidak ada di rumah. Ya udah, akhirnya mereka bertiga pulang dengan tangan kosong. Ditemuin lagi untuk yang kedua kalinya. Hasilnya tetap sama, Zhuge Liang tidak ada di tempat. Liu Bei menulis surat guys. Dia pokoknya intinya dari surat itu memohon supaya Zhuge Liang itu bergabung di timnya Liu Bei. Lalu Liu Bei mau mendatangi lagi Zhuge Liang untuk yang ketiga kalinya. Chang Fei, salah satu adiknya Liu Bei, dia punya temperamen yang pendek. Jadi orangnya itu agak temperamental. Karena dia temperamental, jadi otomatis dia bukan orang yang pinter. Hukum ini berlaku sampai sekarang guys. Orang pemarah itu pasti bukan orang yang pinter. Chang Fei bilang gini sama Liu Bei, ngapain kita jauh-jauh ke sana? Kayak gak ada orang lain aja. Kita sudah 2 kali datang ke sana. Etikanya kalau dia itu lebih muda ya dia yang ngunjungin kita dong. Ngapain kita ke sana lagi? Kita ini warlord loh. Kita punya nama besar loh. Omongannya Chang Fei ini nggak digobres sama Liu Bei. Tetap dia datang ke rumahnya Zhuge Liang untuk yang ketiga kalinya. Karena sudah 3 kali, akhirnya Zhuge Liang nemuin Liu Bei. Waktu ditemuin Liu Bei, dia masih umurnya itu belum 20 tahun. Orangnya itu pawaannya kurus, pakai baju putih, dan suka kipasan pakai bulu angsa. Zhuge Liang itu kalau digambarkan orangnya kayak gitu. Zhuge Liang itu bilang sama Liu Bei, dia itu nggak mau melok-melok urusan politik kan kayak gini, dia nggak mau. Dia kepengen hidup enak, makan tidur di rumahnya. Lalu Liu Bei ini memohon ke Zhuge Liang dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tolong ono, ini untuk memulihkan dinasti Han. Ya udah, akhirnya Zhuge Liang nggak tega. Zhuge Liang resmi bergabung di tim suksesnya Liu Bei. Liu Bei seneng banget guys, bagaikan ikan ketemu kolam. Beda sama adik-adiknya, 2 adiknya Liu Bei ini, dia sinis sama Zhuge Liang. Dia sinis, mandang rendah. Dia semudah itu, anak ingusan, bisa apa? Lalu terdengar kabar, Zhou Zhou mau menyerah. No! Ini pertama kalinya Zhuge Liang unjuk gigi. Zhuge Liang bilang ke Liu Bei, Tuan, aku pinjemono cap kebesaranmu. Kalau aku nggak mau pinjemin cap itu, adik-adikmu nggak bakal nurutin aku. Dipinjemin sama Liu Bei. Akhirnya dipanggil semua jenderal-jenderalnya, Zhuge Liang bagi tugas. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Chang Fei guys langsung bilang ke Zhuge Liang, lah terus kamu ngapain? Zhuge Liang sambil kipasan ya, dia bilang gini, aku duduk di sini jaga kota. Kok enak? Kita taruhan nyawa mati-matian, kamu cuma duduk-duduk di situ. Lah kamu jenderal perang kok, perang itu tugasmu. Cap kebesaran ada di tanganku. Kalau kamu berani melanggar, hukumannya mati. Ya udah, akhirnya ya Chang Fei ya nggak bisa apa-apa. Dia nurutin Zhuge Liang dan semuanya itu nurutin apa yang dikatakan Zhuge Liang. Strateginya Zhuge Liang itu dijalani, ternyata berhasil. Zhuge Liang menang, Liu Bei menang, Zhou Zhou kalah lagi. Dari sini Zhuge Liang mendapat respek dari 2 adiknya Liu Bei, yaitu Guan Yu dan Chang Fei. Zhuge Liang ini mikir guys, Zhou Zhou sudah kalah di Howang. Dalam waktu dekat, Zhou Zhou nggak mungkin nyerang lagi. Tapi andai kata Zhou Zhou nyerang lagi, sedangkan kondisinya Zhou Zhou sekuat itu, pasukannya banyak, armadanya banyak, senjatanya juga banyak, dia akan kalah. Jadi Zhuge Liang minta izin ke Liu Bei untuk membentuk koalisi dengan negara selatan, yaitu negara Wu yang dipimpin oleh
Senjuan. Di sisi lain, Senjuan sudah dapat surat dari Jojo. Aturan mainnya Jojo itu kayak gini guys. Jadi dia ngasih surat, dia ngasih peringatan dulu ke negaramu. Aku menginginkan negaramu ini. Kamu mau perang atau kamu mau nyerah? Andai kata kamu nyerah, kamu sih tetap dapat apa yang kamu dapatkan sekarang ini. Sudah dikasih surat gitu sama Jojo. No! Penasehat-penasehat dari Senjuan itu semuanya itu merayu Senjuan untuk nyerah sama Jojo. Kita butuh kedamaian, Tuan, kita butuh kedamaian. Dan Cukek Liang datang. Otomatis karena Cukek Liang datang, penasehat-penasehat ini kan tahu ya, Cukek Liang itu bakal ngajak perang toh. Jadi ya dia sinis, sama Cukek Liang itu dia sinis. Penasehatnya itu bilang gini ke Cukek Liang, Liu Bei itu begitu menginginkanmu, sampai 3 kali datang ke rumahmu dan bilang bahwa ketemu kamu itu bagaikan ikan ketemu air. Kamu janjikan negara Jin, tapi negara Jin jatuh ke tangannya Jojo. Menurutmu, Liu Bei itu ikan ketemu air atau ikan ketemu air rebus di panci sop? Dijawab sama Cukek Liang, dapetin negara Jin itu mudah. Liu Biao itu salah satu pemimpin dari negara Jin. Liu Biao itu juga saudaranya Liu Bei. Liu Biao itu mau ngasih ke Liu Bei itu gratis, tanpa perlawanan, tanpa perang. Tapi Liu Bei nggak mau, karena etika. Liu Bei itu bilang ke Liu Biao, kalau ya negaramu sih, negaramu ya negaramu, aku nggak mau ngambil negaramu, ya penerusnya ya anakmu. Liu Bei itu pemimpin murah hati, nggak kayak kamu, bicaranya omong kosong dan jadi bahan tertawaan banyak orang. Kayak gitu Cukek Liang jawabnya. Cukek Liang ini lumayan pedes guys kalau ngomong. Jadi sampai dia itu dijuluki bisa membunuh orang dengan kata-kata. Disela lagi sama penasehatnya Senjuan yang lain. Kamu bilang bahwa kamu itu bagaikan Guancong dan Wei, tapi kamu kesini minta bantuan. Jojo punya jutaan tentara. Kamu punya apa? Dijawab gini sama Cukek Liang. Elang bisa terbang 10.000 li. Burung pipit nggak bisa terbang, nggak bisa apa-apa. Nggak nyangka ya, di sini itu ternyata banyak burung pipit. Di Bowang, Jojo itu menurunkan 500.000 tentara. Aku cuma butuh 20.000 tentara dan bisa kalah. Bowang itu yang tadi Intan cerita ya guys ya, yang pertama kali Cukek Liang unjuk gigi, yaitu di Bowang itu. Mental tentaraku nggak kayak kamu. Di sini senjata lengkap, fasilitas ada, tapi semuanya pengecut, maksa pemimpinnya untuk menyerah. Lalu di negaramu ini ada Raja Muda. Raja Muda ini temennya kakaknya Senjuan. Tapi ya dia juga sama Senjuan itu juga deket juga. Dia juga bilang hal yang sama kepada Cukek Liang. Raja Muda ini dia namanya Gong Jin. Gong Jin ini orangnya ini pemberani, jadi bukan pengecut ya, kayak yang tadi itu. Dia juga tanya hal yang sama. Lah kenapa kok aku harus milih untuk bergabung dengan kamu? Kenapa kok enggak nyerah aja sama jauh-jauh? Tapi Cukek Liang ini tahu guys, Gong Jin ini cuma ngetes. Cukek Liang tahu kalau Gong Jin ini sebenarnya dia juga enggak mau nyerah sama Jojo. Akhirnya dijawab gini sama Cukek Liang. Dari 12 istrinya Jojo, 10 diantaranya Jojo itu ngambil dari istrinya warlord yang dia kalahkan. Istrimu itu salah satu wanita tercantik yang kecantikannya itu dibicarakan di mana-mana. Kamu yakin kalau misalkan kamu nyerah sama Jojo itu gak akan ngambil istrimu? Digituin sama Cukek Liang. Gong Jin marah guys. Tapi dalam hati dia mengakui kalau Cukek Liang ini pintar. Lalu tiba-tiba ndak ada hujan, ndak ada angin, ada temannya Gong Jin ini datang. Dia pengen ketemu sama Gong Jin, teman lamanya Gong Jin. Gong Jin heran, loh dia kan kerja sama Jojo. Terus ditanyain sama Gong Jin, ada apa urusanmu kesini? Oh aku soalnya kangen kamu, aku pengen nyapa kamu. Tapi Gong Jin tahu kalau dia itu mata-mata. Gong Jin kepengen ngetes Cukek Liang lagi. Jadi dia menyuruh si Jin itu strategi militernya Senjuan. Dia juga temennya Cukek Liang. Dia nyuruh si Jin tanya ke Gong Jin, apakah Cukek Liang itu tahu
plotnya Gong Jin itu. Akhirnya Sejing bertemu dengan Zhuge Liang, tanya ke Zhuge Liang, tahu nggak kira-kira plotnya Gong Jin ini kayak apa? Zhuge Liang bilang gini, Jaimo itu tentara perang lautnya Zhao Zhao, itu yang menakutkan. Gong Jin pasti memanfaatkan temennya itu untuk bunuh Jaimo. Tapi gini Sejing, kamu jangan bilang ke Gong Jin kalau aku tahu rencananya Gong Jin, nanti aku bisa dibunuh ini. Oh enggak, Sejing bilang kayak gitu. Ternyata bener guys, temennya Gong Jin ini diajak Gong Jin ini ya wis sampai mabuk-mabukan. Waktu tidur, temennya Gong Jin ini ngambil salah satu suratnya Gong Jin, dan surat itu dibaca oleh Zhao Zhao. Surat itu pokoknya isinya kalau Jaimo itu berkhianat. Dan Zhao Zhao ngasih hukuman mati ke Jaimo. Kematiannya Jaimo itu keuntungan besar bagi pihaknya Gong Jin dan pihaknya Zhuge Liang. Soalnya Jaimo ini menakutkan guys, tentara yang menakutkan, ternyata sudah mati, bagus. Tapi Gong Jin ada kecewanya juga. Sejing cerita kalau Zhuge Liang itu tahu rencananya Gong Jin. Jadi Gong Jin ini merasa Zhuge Liang itu harus dibunuh. Zhuge Liang ini berbahaya bagi negara. Sejing nggak mau guys. Sejing ini merayu Gong Jin supaya dia nggak bunuh Zhuge Liang. Loh jangan toh tuan, Zhuge Liang ini masih berguna. Pokoknya kita bunuh dulu si Zhao Zhao, jangan bunuh Zhuge Liang. Musuh kita itu Zhao Zhao. Gong Jin ketemu Zhuge Liang. Gong Jin tanya ke Zhuge Liang, untuk bunuh Zhao Zhao di perang laut kita butuh apa? Kita butuh panah. Sekarang kamu tak tugasi buat 100.000 panah dalam waktu 10 hari. Zhuge Liang bilang gini, nggak butuh 10 hari, aku cuma butuh 3 hari. Kamu jangan bercanda loh ya, aku mana berani bercanda, ini perang. Ya udah, kalau gitu kita teken kontrak. Kalau kamu dalam 3 hari nggak bisa menghasilkan 100.000 panah, hukuman mati loh ya. Oke, akhirnya ditandatanganilah kontrak. Zhuge Liang bilang ke Sejing, aku wis tak bilangi, ojo sampai Gong Jin itu tahu kalau aku tuh tahu rencananya dia bunuh Jaimo. Lah terus mbok bilangi, lihatan toh sekarang dia mau bunuh aku. Lah wong aku sing ngajukno panah lo bukan aku, kamu dewe sing minta 3 hari. Lah kok aku sing mbok salahno? Lah terus ini ya apa terusan? Lah terus ini kayak gimana? Situasinya sudah kayak gini. Sejing ini guys, dia nggak mau Zhuge Liang mati. Zhuge Liang bilang gini ke Sejing, aku siap 30 tentara, 30 kapal, sama banyak jerami. Sejing bingung, buat apa? Aku gak bisa ngomong ke kamu sekarang, pokoknya siap itu. Oke, Sejing mau. Jadi dia tanpa sepengetahuan Gong Jin itu nyiapin jerami kapal dan 30 serdadu. Gong Jin di sisi lain dia bilang ke pelayan-pelayan yang dia suruh untuk membantu Zhuge Liang buat panah. Dia bilang ke pelayan-pelayannya kayak gini, nanti kalau kamu disuruh buat panah sama Zhuge Liang, kamu harus males-malesan. Jangan sampai kamu itu dalam sehari itu buat lebih dari 20 panah. Pokoknya harus males-malesan, harus kerja santai. Gong Jin juga ngurangin persediaan bahannya panah supaya nggak sampai 100.000 panah. 3 hari kemudian Zhuge Liang pergi berlabuh dengan 30 kapal yang disediakan oleh Sejing bersama 30 serdadunya itu. Dia pergi mendekati kapalnya Zhao Zhao. Di situ itu keadaan cuacanya itu kabutnya tuh tebal, kabut putih itu tebel. Terus begitu mendekati kapalnya Zhao Zhao, dia menabuhkan jenderal. Orang-orang di pihaknya Zhao Zhao ini kaget. Akhirnya dia menghujani panah. Meskipun nggak kelihatan itu kapal apa, dihujani dengan panah. Zhuge Liang sudah mengatur kapal itu dalam posisi horizontal. Setelah kapal dari sisi ini penuh, dia balik. Kapalnya itu dia balik. Sampai 30 kapal itu penuh panah. Akhirnya dia kembali ke negeri Wu. Setelah dihitung terkumpul 130.000 panah. Zhuge Liang bilang, ya udah 30.000-nya itu anggap aja bonus. Setelah kejadian ini sudah tidak ada waktu lagi untuk ngurusin Zhuge Liang. Kita fokusnya ke Zhao Zhao. Dan ini Intan bicarain next week ya guys ya. Next week Intan mau ngebahas Red Cliff ini.
Lalu Intan mau menanggapi pertanyaan dari netizen Yohanes Denny, apakah Cuke Liang itu punya kekuatan gaib? Jadi gini guys, Cuke Liang itu memang ngerti astronomi, geografi, jadi dia ngerti kalau misalkan waktu mau dapetin panah itu kondisi cuaca itu lagi berkabut, itu dia tahu, dia bisa ngitung. Dan ini Intan nggak merasa itu suatu kekuatan magis ya, soalnya gini guys, Intan pernah ke Jepang. Waktu ke Jepang itu temennya Intan itu bilang kayak gini, besok itu hujan dari jam 8 sampai jam 1 loh. Dan ternyata besoknya itu beneran guys, hujannya itu dari jam 8 sampai jam 1. Setepat itu perkiraan cuacanya Jepang. Jadi dari sini Intan bisa menyimpulkan kalau sebenarnya itu bisa dihitung. Awan, angin, hujan itu bisa dihitung atau ada hitungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah Cuke Liang itu ngerti plotnya Gojing, ngerti plotnya jauh-jauh, itu juga kita bukan merasa itu salah satu kekuatan magis juga, karena itu berdasarkan pengalaman yang Cuke Liang baca. Oh, jauh-jauh itu biasanya kayak gini, Gojing biasanya kayak gini. Terima kasih sudah menonton, jangan lewatkan episode berikutnya ya. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.